Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Komandan dan prajurit pasukan Pagoda Emas 3 Lantai yang mengawasi pertempuran klan King dengan Sekte Cahaya Bintang hanya bisa terdiam. Mereka yang hanya bisa terdiam itu terus dikejutkan dengan kemunculan Yuan Bai dan Yuan Hei, lalu kemunculan Huo Zoudao dan Huo Mingzi. Klan King sangat menakutkan, ucapnya sambil menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang dari klan King. Di bawah langit, ratusan ribu murid Sekte Cahaya Bintang yang sebelumnya hampir mampu menahan serangan klan King kini benar-benar dibuat kocar-kacir. Kehadiran 4 sosok makhluk yang sangat mengerikan itu menghilangkan semangat pertempuran mereka, terlebih lagi dengan keganasan dan kebrutalannya yang tanpa ampun mengubah para murid menjadi kabut darah dan abu. Hancurkan tanpa sisa, teriak Patriark King Long dengan penuh semangat. Di tempat lain, Sekte Kura-Kura Hitam. Pertempuran yang begitu sangat mengerikan terjadi di kawasan Gunung Hei Wugui. Sekte aliran hitam itu mendapat gempuran dari klan Kiong dan klan Jin dari dua sisi, dengan masing-masing 20.000 pasukan, yang merupakan para kultivator tingkat tinggi. Kekuatan pasukan Sekte Kura-Kura Hitam dengan 200.000 murid itu benar-benar dibuat kelabakan, membuat para petinggi sekte bergerak mundur, memasuki pertahanan bagian dalam. Bajingan keparat, siapa kalian? Teriak Yung Shang murka. Yung Sang, kau sangat lucu. Bagaimana bisa kamu melupakan kejahatan besar kalian di wilayah barat? Kami klan King hari ini datang menuntut balas. Nyawa ganti nyawa. Teriak Yongdu sengit. King Ruo bajingan, keluar kau. Tantang Yung Sang murka. Dasar lemah. Berani menantang tuan muda kami. Kau tidak pantas. Teriak Yongdu muncul dan melepaskan tebasan pedang Sueluo. Duar, serangan mereka beradu, mendorong Yung Sang hingga belasan meter. Apa? Sangat kuat. Senjata tingkat Dewa Surga. Yung Shang membatin. Yung Sang, ternyata kau sangat lemah. Kau bahkan tidak mampu menahan seranganku. Kyongdu memprovokasi. Bocah, kau benar-benar tidak tahu diri. Menganggap diri terlalu tinggi. Mati. Teriaknya sambil bergerak menyerang. Slas, slas. Belasan tebasan pedang muncul menyambut serangannya, bersamaan dengan kemunculan Kyongdu, Kyongda, Lin Ran dan rombongannya. Duar, serangan mereka beradu dengan ledakan dahsyat, melempar Yung Sang hingga ratusan meter dan melukainya. Hancurkan tanpa sisa, teriak Kyongdu, melesat melepaskan serangan susulan. Bajingan, teriak Yung Shang murka, bertransformasi menjadi kura-kura hitam raksasa, yang diikuti oleh para tetua tingkat tinggi lainnya. Kekuatan darah yang tidak signifikan, memamerkan diri, sangat memalukan, ucap Kyongdu yang langsung bertransformasi menjadi seekor kura-kura emas raksasa, yang diikuti oleh Kyongdi dan lainnya. Di tempat lain, Sekte Samudera Bencana juga mengalami hal yang sama seperti sekte aliran hitam lainnya. Mereka juga bertempur melawan pasukan yang mengaku sebagai klan King. Serangan dan gempuran yang tiba-tiba itu membuat mereka kelabakan, terlebih lagi tanpa kehadiran Lancai Sang Patriark, serta tetua tingkat tinggi yang tertahan di Gunung Daun. Mendapat gempuran dari klan Cie dan Sekte Gunung Emas yang menyamar, dari dua sisi, membuat kekuatan besar mereka terpecah dan akhirnya mereka mulai ditekan. Dari ketiga sekte besar aliran hitam, hanya Sekte Gunung Darah yang masih terlihat tenang. Namun berita penyerangan yang dialami oleh Sekte Kura-Kura Hitam, Sekte Samudera Bencana dan Sekte Cahaya Bintang telah mereka ketahui. Di dalam aula istana utama, Patriark Malong bahkan telah mengaktifkan perisai perlindungan sekte, dan bersiap dengan ratusan ribu muridnya. King Ruo bajingan, dia justru memanfaatkan ketenangan acara kejayaan sekte. Bahkan melanggar aturan dari Pagoda 5 Elemen, gerutu Malong kesal. Tapi Patriark, ini sangat aneh.
Benar, tapi bagaimana bisa mereka menggerakkan banyak kekuatan dalam waktu bersamaan, ucap seorang tetua berbicara. Saat ini kita hanya bisa berharap pagoda 5 elemen mengetahui kekacauan ini dan menindak mereka dengan tegas, ucap Malung Gusar. Saat mereka sedang berbincang-bincang, kawasan Gunung Iblis yang tenang itu tiba-tiba bergetar dengan suara ledakan dari wilayah timur dan barat. Sus, sus, Lin Song, Lin Hu, Tian Feng, dan Tian Luye beserta rombongannya muncul di atas langit sekte dan menyerang perisai perlindungan sekte dari bagian tengah. Duar, sekali lagi kubah transparan yang berwarna merah darah yang menutup kawasan itu bergetar. Brar, perisai perlindungan itu retak. Oh tidak, teriak Malong panik. Duar, sekali lagi perisai perlindungan itu bergetar, membuat retakannya semakin lebar, membuat Malong beserta para tetua-tetua lainnya membuat segel tangan dan memperbaiki perisai perlindungan tersebut. Namun baru saja retakan di permukaan perisai itu hilang, tiba-tiba serangan lain muncul. Duar, perisai perlindungan itu hancur bersamaan dengan tembakan pedang darah formasi pembunuhan dari dalam sekte ke berbagai arah. Sus, Wugui dengan tubuh raksasanya muncul dari atas langit menahan serangan itu. Duar, ledakan dahsyat bergema, memadamkan serangan formasi pedang darah itu dengan seketika. Klan Tian dari arah timur dan klan Dewa Api Huo yang bersiaga di wilayah barat langsung menggempur kawasan Gunung Iblis dengan sangat brutal. Malong, kami klan King datang menuntut balas, teriak Tian Tai sambil melepaskan serangan. King Ruo, tunjukkan dirimu, teriak Malong murka. Manusia bodoh, tunjukkan hormatmu pada tuan muda kami, teriak Wugui murka sambil melesat menyerang. Duar, serangan mereka beradu, mengirim Malong terbang hingga ratusan meter. Saudara Wugui, jangan kebablasan. Patriark klan hanya boleh mati dengan perlahan, biarkan dia melihat kehancuran sekte yang telah dia bangun, ucap Lin Song mengingatkan. Bajingan kalian, terlalu menganggap rendah kami, teriak para tetua sekte Gunung Darah murka. Sus, tapak kura-kura hitam raksasa muncul dan menampar mereka. Duar, para tetua itu terlempar. Hewan tingkat dewa surga, ucap para tetua dan para murid yang terkena gelombang serangan terkejut. Kemunculan Wugui dan Lin Song, Lin Hu dan para pelayan King Ruo yang pada dasarnya merupakan para kultivator tingkat dewa surga puncak, bahkan beberapa di antara mereka adalah kultivator tingkat raja dewa, mengubah tempat yang pernah ditakuti selama ribuan tahun itu menjadi ladang pertempuran yang sangat mengerikan. Huo Hunluan, bakar tempat ini, teriak Tian Ning. Dengan sigap Huo Hunluan patriark klan Dewa Api, melepaskan api kekacauan dan membakar kawasan gunung itu. Terus serang, teriak Malong sambil mengeluarkan pusaka sekte. Sus, Liong Hei muncul, melepaskan semburan api dari ketiga kepalanya yang langsung mengubah murid tingkat rendah menjadi abu. Naga emas berkepala 3, ucap Malong terhenyak. Oh tidak, hewan tingkat dewa surga lainnya, teriak para murid ketakutan, berhamburan menyelamatkan diri. King Ruo keparat, bagaimana bisa dia memiliki begitu banyak hewan pelindung? Malong menggerutu sambil mengarahkan para murid mundur ke bagian dalam sekte. Saat memasuki kawasan dalam sekte, Malong langsung mengaktifkan perisai perlindungan lapis kedua, yang lebih kuat dari perisai perlindungan pertama. King Ruo, berhenti. Kami menyerah, teriak Malong sambil menahan gempuran Wugui dan Liong Hei yang terus berusaha menghancurkan perisai perlindungan tersebut. Tuan muda kami tidak mengizinkan kalian untuk menyerah, teriak Tian Feng menjawab sambil melepaskan serangan, membuat Malong dan puluhan ribu murid sekte Gunung Darah bekerja sama menjaga perisai perlindungan. King Ruo, kami berjanji akan mengabdi pada klan King, teriak Malong sekali lagi. Malong, tuan muda kami tidak ada di sini. Jika ingin menjadi pelayan klan King, gorok leher kalian sendiri terlebih dahulu. Suara Tian Feng bergema. Keparat, mereka benar-benar tidak ingin mengampuni kita, teriak seorang tetua marah. Ark, King Ruo keparat, bagaimana dia bisa membangun kekuatan secepat ini? Tidak ada pilihan lain. Kita harus bertempur hingga akhir, ucap Malong sambil mengedarkan teknik terlarang iblis darah.
Lebih baik mati bersama, teriaknya. Naif. Suara Lin Song muncul, lalu membawa Wu Gui dan rombongannya menyegel dan mengurung Malong di tempat itu. Biarkan saja mereka menggunakan teknik terlarang itu, tetapi setelah batasan mereka berakhir, maka itu akan menjadi waktu kita untuk berpesta. Lin Song yang berasal dari neraka kuno itu menjelaskan. Di dalam kubah perisai raksasa itu, Malong berserta rombongannya yang kini telah bertransformasi menjadi iblis darah, menyerang kubah perisai yang menyegel mereka. Bajingan, bagaimana mereka bisa mengetahui kelemahan jurus ini? Malong membatin murka dan kesal, karena segel yang mengurung mereka itu benar-benar melemahkan kekuatan darah iblis dan teknik transformasi yang mereka gunakan. Malong, bersiaplah. Aku akan membuat kamu merasakan apa itu kematian, ucap Lin Song. Di atas kubah perisai itu, ribuan murid klan Dewa Api dan klan Tian berbaris dalam posisi siap menyerang, menunggu teknik transformasi murid Sekte Gunung Darah berakhir. Puluhan ribu para murid Sekte Gunung Darah yang berada di dalam kubah perisai darah yang tersegel, terus melepaskan serangan secara bersamaan untuk menghancurkan perisai tersebut. Duar. Perisai itu bergetar. Brar, permukaan perisai darah itu retak. Duar, serangan susulan meluncur dan langsung menghancurkan kubah perisai tersebut. Sus, puluhan ribu murid Sekte Gunung Darah yang telah bertransformasi menjadi iblis darah, dengan rupa manusia berkepala kerbau bermata merah dan tanduk perak itu berhamburan melesat menyerang para murid klan Tian dan klan Dewa Api yang sebelumnya sudah bersiap. Sus, tebasan pedang dan tembakan api melesat mengenai tubuh mereka. Duar, serangan mereka beradu dan menggetarkan kawasan Gunung Darah. Sekali lagi pertempuran dahsyat bergulir. Tuan, mereka semakin kuat, teriak Huo Hunluan Patriark klan Dewa Api terlempar. Terus serang. Teknik transformasi terlarang mereka tidak akan bertahan lama, jawab Lin Song sambil melepaskan tebasan pedang. Iblis keparat, kau berasal dari neraka kuno, tetapi membantu ras manusia, teriak Malong murka, menyadari kekuatan Lin Song dan rombongannya. Ternyata kau juga berasal dari neraka kuno, jika begitu pergi dan tinggalkan daratan tengah ini, oh salah maksudku, susul saja kematian Kaisar Mogui Tufu kalian yang lemah itu, jawab Lin Ran sambil terus melepaskan serangan, membabat para tetua dan murid Sekte Gunung Darah yang ada di hadapannya. Apa? Bagaimana mungkin? Ucap Malong terkejut. Jangan-jangan yang mencuri altar kuno itu. Itu pasti ulah King Ruo keparat. Teriaknya murka. Di sisi lain, Tiantai dan puluhan para tetua klan Tian melesat ke atas langit, terus melesat hingga melewati awan ke angkasa, diikuti Huo Hunluan dan rombongannya. Saudara Tiantai, apa rencana kita? Saudara Hunluan, segel semua wilayah. Pada saat serangan kami muncul, serang mereka dari bawah, ucapnya sambil membuat segel tangan. Baik, jawab Huo Hunluan melesat turun dan menyebar ke berbagai arah. Segel gunung langit, ucap Tiantai. Swung, sebongkah gunung emas raksasa muncul dari kehampaan, membesar dan terus membesar menutup kawasan langit Gunung Darah. Swoosh, bongkahan gunung raksasa itu melesat turun. Sus, ribuan para murid klan Tian dan klan Dewa Api bergerak menghindar. King Ruo pengecut, kau ternyata hanya berani menggertak. Lihat, kami tidak selemah yang kau pikirkan, teriak Malong menghina para murid klan Tian dan klan Dewa Api yang pergi menghindar dan terlihat lari kocar-kacir, sambil tertawa keras. Namun tiba-tiba tawanya terhenti saat merasakan kekuatan yang luar biasa turun dari atas langit, melesat dengan sangat cepat. Apa? Segel gunung langit, teriak para tetua terkejut. Tahan, teriak Malong sambil melepaskan serangan pada gunung emas raksasa tersebut, dan berusaha untuk menghancurkannya, namun setiap pukulan yang dilepaskan, justru diserap dan diredam oleh gunung itu. Sus, ledakan api kekacauan muncul dari berbagai arah mengepung seluruh kawasan Gunung Darah. Bajingan, kita tertipu. Mereka dengan sengaja menguras kekuatan kita dan menggunakan serangan puncak saat teknik transformasi kita akan berakhir, teriak Malong panik sambil menahan gunung emas raksasa yang terus menekan mereka. Dari atas langit,
ribuan para murid klan Tian membantu para tetua dengan mengirimkan kekuatannya pada serangan segel Gunung Langit, sedangkan dari bawah, ribuan para murid klan Dewa Api melepaskan serangan api kekacauan, membakar dan melemahkan para murid sekte Gunung Darah. "Malong, kami klan King akan mengubur kalian semua, dan meratakan tempat ini," teriakan suara Tian Tai bergema. "Mimpi," jawab Malong sengit sambil bergerak untuk melarikan diri. "Patriark, serahkan pada kami berdua," ucap Lin Ran dan Lin Song, bergerak menghadangnya. Baru saja sosoknya akan keluar dari jangkauan segel Gunung Langit, tebasan pedang Lin Ran dan Lin Song menyambut tubuhnya. Duar, tebasan pedang itu memotong tangan dan kakinya. "Sus," teknik transformasinya lenyap. "Ternyata kau sangat lemah, dan seorang pengecut," ucap Lin Song bergerak menghampiri sosok itu dan mencengkram lehernya, lalu membawanya melesat ke atas langit. "Ah!" Rintih Malong yang kesakitan itu meronta mencoba melepaskan diri. "Saudara, buat dia meratapi sisa kehidupannya," ucap Lin Ran bergerak meninggalkan tempat itu. "Baik," jawab Lin Song dengan menyeringai. "Malong, aku ingin kamu menjadi saksi terakhir dari kehancuran tempat ini," ucap Lin Song sambil menghancurkan dantiannya, dan membiarkan Malong melihat pembantaian di tempat itu. "Ark, bunuh aku, teriaknya meronta-ronta. "Tenanglah, giliranmu akan tiba. Ini adalah balasan yang pantas untukmu," ucap Lin Song sambil mematahkan tangan dan kaki yang tersisa, membuat Malong yang telah kehilangan kultivasi itu meraung kesakitan. Dari atas langit, pasukan pagoda emas 3 lantai yang bersembunyi di balik awan, mengamati pertempuran itu hanya bisa menggelengkan kepala. "Sekte Gunung Darah benar-benar telah berakhir," ucap sang komandan tertunduk lesu. "Komandan, apakah ada yang salah?" tanya seorang prajurit. "Sebelum menjadi pasukan pelindung pagoda emas 3 lantai, aku adalah murid Sekte Gunung Darah," jawab sang komandan lirih. Semua prajurit yang berdiri di belakangnya terdiam. "Komandan, ini terlalu sulit untuk disaksikan. Mari kita pergi," ucap seorang prajurit. "Baik," jawab sang komandan bergerak pergi, bersamaan dengan senyapnya tempat itu. Kawasan Gunung Darah kini benar-benar telah hilang, menyisakan padang pasir dengan tumpukan mayat yang berserakan di berbagai tempat. Sus. Tian Tai dan Huo Hunluan mendekati Lin Song yang masih mencengkram leher Malong. "Saudara Tian Tai, Huo Hunluan, pulihkan diri kalian. Setelah selesai, kita akan bergerak ke timur, membantu pasukan pertahanan aliran putih menggempur pasukan pertahanan aliran hitam." "Baik." Setelah kedua patriark itu pergi mengarahkan para murid klan yang mereka bawa, Lin Song lalu meremukan leher Malong dan menghancurkan tubuhnya. Di wilayah timur jantung benua teratai biru, pertempuran besar-besaran terjadi di tempat itu. Bahkan hampir mendekati kawasan Gunung Dongwu yang merupakan kawasan wilayah dunia hewan buas, klan Cie berada. 900.000 pasukan pertahanan aliran hitam, yang membentuk benteng pertahanan di tempat itu tiba-tiba diserang 500.000 pasukan pertahanan aliran putih. Suara ledakan serangan yang beradu, dentingan pedang dan tombak, yang diiringi rintihan dan raungan kesakitan, bergema dan menggetarkan seluruh kawasan itu. Pertempuran itu memuncak saat masing-masing dari kedua kelompok mendapat berita bahwa keempat sekte besar aliran hitam telah dimusnahkan. Dari atas langit, beberapa komandan pasukan pelindung pagoda emas 3 lantai hanya bisa mengawasi pertempuran itu dengan menggelengkan kepala. Klan King benar-benar mengubah benua teratai biru, dan kita hanya bisa melihat tindakan yang melanggar aturan itu terjadi di depan mata kita tanpa bisa berbuat apa-apa, ucap sang komandan pasukan. "Benar, ini sama seperti kekacauan yang terjadi di wilayah barat beberapa tahun yang lalu. Saat itu kita juga tidak bisa berbuat apa-apa saat pemimpin utama Baili Kuangsheng mengeluarkan perintah pada kita untuk diam," jawab komandan lainnya. Di bawah langit, kekacauan semakin brutal, saat pasukan aliran hitam mampu menekan pasukan aliran putih. Saat pasukan aliran putih terdesak, tiba-tiba 3 kelompok besar membawa bendera kuning bergambar petir putih muncul dari arah yang berbeda memasuki pertempuran. Klan King tiba,
Klan Qing tiba, teriak para murid aliran putih bersemangat. Kemunculan Klan Qing dan rombongannya kembali membangkitkan semangat pertempuran para murid aliran putih, terlebih lagi kemunculan kekuatan baru itu langsung menunjukkan kekuatan mereka. Ark, Klan Qing keparat, hari ini kami akan mengubur kalian di sini. Teriak para pemimpin sekte aliran hitam murka, menggerakkan seluruh kekuatan mereka untuk mengepung pasukan sekte aliran putih. Sus, puluhan hewan pelindung yang merupakan hewan tingkat dewa langit, hingga tingkat dewa surga bermunculan, bergerak dan menyerang para murid sekte aliran putih. Jangan terlalu banyak bicara. Jika kalian memang mampu, buktikan. Jawab King Long lantang. King Ruo keparat. Jangan hanya berani menjawab, tetapi tunjukkan dirimu, jawab mereka sengit. Para petinggi sekte aliran hitam mengira King Long adalah King Ruo, dan mereka yakin pergerakan dan kekacauan itu adalah ulah dari King Ruo. Ark, teriak mereka murka dengan kebencian yang luar biasa yang disertai sumpah serapah pada King Ruo dan Klan Qing. Umpatan para tetua aliran hitam itu disambut dengan kemunculan Huo Zoudao, Huo Mingzi, Yuan Bai, Yuan Hei, Liong Hei dan Wu Gui yang langsung menyerang kelompok itu dengan sangat brutal. Pertempuran besar itu memporak-porandakan seluruh tempat, hingga menciptakan ratusan kawah raksasa dengan kedalaman hingga puluhan meter. Peperangan itu membuat pasukan pelindung tombak emas teratai biru yang bermunculan di arah sisi langit yang berbeda dengan pasukan pelindung pagoda emas 3 lantai bergidik. Pertempuran terbesar dan merupakan pertempuran tingkat neraka yang belum pernah terjadi di benua teratai biru, ucap para komandan pasukan itu membatin. Suara ledakan terus bergema, menggetarkan langit dan bumi hingga puluhan kilometer. Tidak hanya itu, pasukan aliran hitam dan aliran putih terus berdatangan dari berbagai arah dan ikut terlibat dalam pertempuran tersebut sehingga membuat tempat itu benar-benar kacau. Satu-satunya tanda yang membuat mereka mengenali masing-masing kelompoknya adalah jenis aura serangan yang mereka gunakan. Pertempuran yang sangat mengerikan itu terus berlanjut hingga menjelang malam. Namun kedua belah pihak tidak bergerak mundur sedikit pun, terlebih lagi aliran hitam yang memiliki pasukan dalam jumlah yang sangat banyak menganggap itu adalah kesempatan emas untuk menghancurkan pasukan aliran putih. Ratusan dari masing-masing kedua belah pihak terus berjatuhan dengan cipratan darah, dan potongan tubuh yang terlempar dan terjatuh dari langit membuat tempat itu seperti ladang penjagalan. Di tempat lain, kawasan barat, utara dan selatan jantung benua teratai biru berada dalam situasi yang sangat mencekam dan menegangkan. Kota-kota kecil hingga kekaisaran besar menutup kota mereka. Mereka melakukan penjagaan dan menyegel kota mereka dengan sangat serius. Mereka tidak pernah mengira, ketenangan dan kedamaian acara kejayaan sekte itu dihancurkan oleh peperangan besar kelompok aliran hitam dan aliran putih yang dipicu oleh kehadiran Klan Qing yang sangat mengerikan. Di Gunung Daun, wilayah utara jantung benua teratai biru. Tempat itu terlihat tenang dan damai, tetapi di balik ketenangan dan kedamaian itu, terlihat wajah yang sangat tegang. Para murid sekte aliran hitam dan sekte aliran putih yang saling berbaur hanya bisa menahan diri. Jangankan untuk membuat gerakan, berbicara saja mereka tidak berani, karena sedikit gerakan saja, maka tombak emas akan menghantam mereka. Kerumunan raksasa itu hanya bisa berbicara melalui telepati, menjaga diri dan bersiaga, bahkan pertempuran dari dunia kecil yang sebelumnya begitu menarik perhatian mereka, tidak mereka lihat lagi. Dari sebagian besar kerumunan itu, hanya sekte Gunung Emas yang terlihat tenang dan fokus memperhatikan pertempuran dari dunia kecil. 3 hari berlalu begitu saja, dan acara kejayaan sekte pun masih belum berakhir, sama seperti pertempuran yang terjadi di wilayah timur yang juga belum usai. Pasukan sekte aliran putih kini secara perlahan mulai memukul mundur pasukan aliran hitam, dan mulai menguasai jalannya pertempuran, namun hal itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba muncul ribuan pecahan jiwa iblis serigala perak dari lembah gelap Gunung Dongwu, yang membantu pasukan aliran hitam memukul pasukan aliran putih. Di atas langit, Huo Mingzi, Huo Zoudao, Yuan Bai, Yuan Hei, Lin Ran, Tahai dan rombongannya, yang sebelumnya sedang memulihkan diri,
kembali muncul menyerang ribuan pecahan jiwa iblis serigala perak yang ternyata semakin banyak dan tak terbendung itu. Tiba-tiba muncul kelompok kecil yang terdiri dari 25 orang membantu Yuan Bai dan rombongannya. Sus, puluhan palu besi raksasa muncul dan menghantam pasukan aliran hitam. Klan Chen, ucap Tiantai, Qiongdi dan Cie Gong beserta rombongannya bersamaan. Belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba ribuan panah emas meluncur dengan kekuatan petir dari langit menghantam pasukan aliran hitam. Itu klan Yang, ucap mereka sekali lagi dengan bahagia. Saudara Chen Ming, Yang Kuai, teriak Tiantai, dan Qiongdi dan Cie Gong menghampiri kedua kelompok tersebut. Saudara Tiantai, saudara Qiongdi, Cie Gong, ucap Yang Kuai menyambut kedatangan mereka bertiga dengan gembira. Saudara, ucap Chen Ming, patriark klan Chen dengan ramah sambil melepaskan serangan palu-palu raksasa. Karena kita telah berkumpul, mari kita akhiri pertempuran ini, ucap Tiantai dengan penuh semangat. Baik, jawab mereka bersamaan. Sus, mereka berlima melesat ke atas langit, dan langsung membuat segel tangan. Sus, segel gunung langit muncul, diikuti palu petir langit, panah petir emas, perisai kura-kura emas dan rantai petir emas dari klan Cie muncul. Teknik perubahan, ucap mereka bersamaan, sambil sekali lagi membuat segel tangan dan memunculkan bola emas. Sus, tubuh emas raksasa Dewa Luo setinggi 25 meter muncul. Tiantai dan rombongannya lalu memasuki ruang yang ada di dalam tubuh emas raksasa Dewa Luo itu, dan mengikuti 5 segel serangan formasi yang telah mereka ciptakan sebelumnya, dan mengitari tubuh emas raksasa itu dengan aura yang sangat mengerikan. Sus, tubuh emas raksasa turun dari langit seperti kilatan cahaya memasuki pertempuran. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras mengguncang tempat itu hingga 5 kilometer. Sus, tubuh emas raksasa itu bergerak dengan lincah menyerang para murid sekte aliran hitam dan menghancurkan mereka dengan sekali pukulan. Sontak saja kehadiran tubuh emas raksasa itu mengejutkan para murid sekte aliran hitam, dan mematahkan semangat pertempuran mereka. Kehadiran kekuatan baru itu benar-benar membuat mereka seperti semut yang berdiri di hadapan seekor gajah. Ark, teriak para tetua aliran hitam frustrasi. Mereka yang sebelumnya sudah mulai memegang kendali pertempuran, kini kacau balau kembali. Bajingan, klan Qing ini benar-benar mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Pertarungan tanpa henti ini benar-benar menguras kekuatan dan jumlah pasukan kita. Tidak ada waktu untuk berdiskusi apalagi untuk lari, karena aku yakin mereka tidak akan melepaskan kita, ucapnya sambil melepaskan serangan. Duar, ledakan dahsyat terus bergema dan menekan pasukan sekte aliran hitam untuk terus bergerak mundur. Jangan biarkan akar yang jahat ini tertinggal, cabut dan bakar, karena jika tertinggal, akar ini akan menjadi tumbuh dan besar di masa depan dan itu bisa menjadi kesulitan generasi kita, teriakan suara King Long bergema, menyemangati semua orang. Dalam waktu singkat, pergerakan pasukan aliran putih yang sebelumnya melemah, kini bergolak kembali bahkan semakin ganas. King Ruo keparat, Ark, teriak para tetua aliran hitam murka, selalu mengira yang berbicara tersebut adalah King Ruo. Hancurkan! Teriak Tian Feng. Di Gunung Daun, ketegangan di tempat itu dicairkan dengan kemunculan 4 jenderal utama. Sus, Hong Chen, Lu Zhengheng, Fan Teng dan He Qian keluar dari pagoda emas, menatap semua orang di tempat itu dengan tenang. Lu Zhengheng lalu memberi tanda pada semua orang untuk tetap tenang, bergerak menuju gerbang dunia kecil. Mereka berempat lalu mengaktifkan gerbang teleportasi dunia kecil itu, dan membukanya. Ini, ucap semua orang terlihat kebingungan. Apa yang terjadi? Bukankah masih ada 3 hari lagi? Ucap semua membatin penasaran. Dalam waktu singkat, satu persatu para murid yang berada di dalam dunia kecil itu keluar dan terlempar di sebuah area rahasia. Jenderal Bao Zhang muncul. Maaf membuat para patriark, para tetua dan saudara sekalian bertanya-tanya.
Pertandingan ini sudah dapat dikatakan selesai dan kami akan melakukan penilaian. Harap saudara sekalian untuk tetap tenang, ucapnya dengan senyum ramah. Semua orang yang ada di tempat itu hanya bisa terdiam dan menganggukkan kepala. Jenderal, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah masih ada 3 hari lagi? Tanya Nanggong Chen, wakil pemimpin puncak Gunung Barat, Sekte Gunung Emas. Bao Sang terdiam sesaat lalu menatap ke arah para jenderal utama yang menggelengkan kepala. Ini adalah rahasia, dan urusan internal Pagoda 5 Elemen, jawabnya dengan senyumnya yang ramah. Nanggong Chen dan semua orang hanya bisa menganggukkan kepala. Baik, mohon saudara sekalian untuk tetap bersabar, karena penghitungan dan penilaian pemenang acara kejayaan sekte memerlukan waktu, ucap Bao Sang menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu menemui para jenderal utama, berbisik-bisik sebentar lalu pergi. Akhirnya penguasa agung pulih, para jenderal utama itu membatin senang. Senyum cerah kebahagiaan menyelimuti wajah mereka, berbanding terbalik dengan wajah para tetua sekte aliran hitam, terutama Nuedai, Patriark Sekte Cahaya Bintang, dan Lancai, Patriark Sekte Samudera Bencana. Mereka terlihat begitu kehilangan semangat. Satu-satunya harapan mereka saat ini adalah menunggu acara itu selesai, dan menunggu tanggapan dari para pemimpin utama Pagoda 5 Elemen, atas peristiwa yang baru saja terjadi di wilayah jantung benua teratai biru. Walaupun mereka berada di Gunung Daun, tetapi mereka dapat menerima informasi bahwa peperangan besar itu telah berakhir, dengan kekalahan dan kehancuran di pihak sekte aliran hitam. Mereka tidak menyangka jika klan Qing akan melakukan penyerangan tepat di saat acara kejayaan sekte, bahkan mereka tidak mengira jika klan kecil dari barat itu mampu menghancurkan 4 sekte raksasa aliran hitam. Sekuat apapun Patriark Lancai dan Patriark Nuedai menenangkan hati dan pikiran mereka, tetapi tetap saja kekhawatiran muncul di wajah mereka, terlebih lagi beberapa waktu yang lalu. Para tetua yang menghubungi dan selalu mengirim pesan pada mereka tiba-tiba menghilang. Semoga ketiga pemimpin utama dapat memberikan keadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dari klan Qing, ucap Nuedai berbicara pada Lancai dengan sedih. Semoga saja, jawab Lancai dengan lemah. Di dalam area terpisah yang disegel mantra pelindung ilusi, ribuan para murid yang tersisa, berkumpul bersama kelompok mereka masing-masing. Tampak wajah pucat pasi menghiasi wajah mereka. Apakah kalian merasakan sesuatu sebelumnya? Tanya seorang jenderal. Benar jenderal, aura kekuatan yang sangat mengerikan dengan aura membunuh yang sangat tinggi. Baik, tenangkan dan pulihkan diri kalian masing-masing. Dengan keluarnya kalian dari dunia kecil, maka acara kejayaan sekte dinyatakan selesai, ucap seorang jenderal pengatur pertandingan berbicara. Terima kasih jenderal. Baiklah, kalian pulihkan diri kalian, kami juga akan melakukan penilaian, ucap para jenderal. Dunia kecil emas lantai 3. Qing Ruo akhirnya berhasil memulihkan diri dan mengendalikan kekuatannya. Bahkan aura kekacauan yang mengitari tubuhnya kini tak terlihat. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah, ledakan aura kaisar tingkat menengah memancar dari tubuhnya, membuatnya benar-benar mendominasi. Di belakang punggungnya tampak mata tombak emas teratai biru kini dibalut 3 api langit yang berbeda, mengambang dengan tenang. Di hadapannya, Fang An, Bing Yin dan An Leng duduk dengan tenang, menatap sang tuan dengan penuh kekaguman. Tidak lama kemudian secara perlahan ledakan aura tersebut menjadi tenang dan menghilang dari tubuhnya, bersamaan dengan hilangnya tombak emas teratai biru. Dengan tenang Qing Ruo membuka matanya dan menatap 3 sosok yang duduk di hadapannya dengan tenang dan ramah. Penguasa, ucap mereka berlutut dengan hormat. Bangunlah, jawab Qing Ruo sambil meminta ketiga sosok itu untuk duduk. Terima kasih penguasa. Fang An, bagaimana situasi di dunia kecil emas lantai 2? Penguasa semuanya sudah kami selesaikan. Baik, Bing Yin, An Leng bagaimana situasi di luar? Penguasa muda, jantung benua teratai biru telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan sedang menuju pemulihan, jawab An Leng. Qing Ruo menganggukkan kepalanya.
Mohon penjelasannya, ucap King Ruo dengan senyum ramah. Penguasa muda, pertempuran besar antara Sekte Aliran Hitam dan Sekte Aliran Putih yang terjadi di wilayah timur perbatasan Gunung Dongwu baru saja berakhir. Pertempuran besar itu dimenangkan berkat kehadiran klan King, yang kini menjadi pembicaraan semua orang. Penguasa, penyerangan itu selalu dikaitkan dengan nama Anda, dan mereka semua menyimpulkan tindakan itu sebagai misi balas dendam atas peristiwa masa lalu yang pernah dilakukan oleh orang-orang aliran hitam yang menyerang kota Perak, ucap An Leng menjelaskan dengan penuh semangat. Benar, dan orang-orang masih begitu penasaran dengan cara klan King membangun kekuatan, hingga mampu menghancurkan 4 sekte raksasa aliran hitam secara bersamaan, ucap Bing Yin menimpali. Mengapa nama klan King menjadi pusat pembicaraan? Tanya King Ruo agak sedikit heran. Penguasa muda, semua kelompok yang menyerang sekte besar mengaku diri sebagai klan King. King Ruo menganggukkan kepalanya menatap Fang An, Bing Yin dan An Leng Celeng dengan ramah. Ternyata mereka bergerak di luar rencanaku dan sepertinya berhasil. Itu berarti misiku di benua teratai biru telah berakhir, ucapnya pelan. Penguasa muda, maksud Anda? Tanya mereka terkejut. Kalian bertiga adalah orang yang tahu identitasku dari awal, dan aku memiliki misi khusus untuk meninggalkan daratan tengah ini untuk pergi ke dataran ilahi, ucap King Ruo. Fang An menganggukkan kepalanya. Penguasa muda, izinkan aku mendampingimu, ucapnya dengan tatapan memohon. Penguasa muda, aku juga, ucap Bing Yin dan An Leng bersamaan dengan tatapan memohon. Ini terlalu berisiko dan kalian tahu sendiri bahwa tidak ada yang berhasil kembali ke daratan ilahi. Terlebih lagi, aku masih ingin kalian bertiga menjadi tangan kanan dan penyambung lidahku di benua teratai biru, ucap King Ruo dengan tatapan serius. Fang An, An Leng dan Bing Yin menggelengkan kepalanya. Apakah ini tidak bisa diberikan pada yang lain? Jujur saja selama ratusan tahun ini, jiwa petualanganku benar-benar tidak terbendung. Hidup selama ribuan tahun tanpa melakukan sesuatu yang menantang benar-benar membuatku jenuh, ucap Fang An menggelengkan kepala yang diikuti anggukan Bing Yin dan An Leng. King Ruo terdiam, menatap keseriusan wajah mereka. Fang An, Bing Yin, An Leng. Aku hanya ingin kalian menjadi pemimpin di dalam pagoda emas 3 lantai selama 100 tahun. Setelah itu kalian bisa mencari pengganti yang tepat. Setelah itu, kalian bisa menyusulku, anggap saja masa 100 tahun itu untuk mempersiapkan diri, ucap King Ruo. Mereka bertiga akhirnya menyerah dan menganggukkan kepala. Kalian adalah pelayan Sen Sandian Luo. Aku juga ingin kalian melindungi para pelayan lainnya, sambil menceritakan keberadaan klan Tian, Chie, Yang, Qiong, Chen, dan klan King. Selain itu juga dia juga menceritakan keberadaan kaisar penguasa wilayah timur Ye Dongli dan Qiang Yonggan. Sus, 3 bilah pedang Sue Luo muncul, dan mengambang di hadapan mereka. Mereka yang mengenal diriku, aku tandai dengan pedang Sue Luo ini. Terimalah, ucap King Ruo sambil memberikan pedang itu pada mereka masing-masing. Terima kasih penguasa muda, ucap mereka berlutut dengan hormat dan menerima pedang itu dengan hikmat. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang tiba-tiba, Bao Sang muncul. Penguasa agung, acara kejayaan sekte telah berakhir, dan kami telah menutup acara itu dengan mendadak. Mohon kehadiran penguasa agung untuk menutup acara tersebut. Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo. Para jenderal pengatur pertandingan merasakan aura yang sangat kuat muncul di dalam dunia kecil yang digunakan oleh para murid tingkat Dewa Langit, dan kekuatan aura itu juga dirasakan oleh para murid yang berada di dalam dunia kecil lainnya. Bagaimana mungkin, ucap King Ruo sambil berdiri negan tatapan serius. Penguasa agung, para murid yang keluar di tempat itu, semua dalam keadaan wajah pucat pasi, tanpa terkecuali. King Ruo terdiam sesaat, lalu berdiri. Kalian urus acara kejayaan sekte, ucap King Ruo. Baik penguasa agung. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu pergi. Saudara Bao Sang, apa yang terjadi? Tanya Fang An penasaran. Saudara Fang An, aku juga tidak tahu pasti,
Tetapi aura yang muncul di dunia kecil itu adalah kekuatan dewa yang sangat mengerikan, jawabnya dengan wajah serius. Bagaimana bisa? Fang An bergumam pelan. Dan Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Lembah Gunung Daun. Keheningan terjadi di tempat itu. Puluhan ribu penonton, para murid dari sekte besar hingga sekte tingkat menengah terdiam menunggu hasil penilaian dari para jenderal yang sedang bekerja dari balik perisai ilusi. Setelah menunggu beberapa waktu, tiba-tiba perisai ilusi transparan yang membatasi pandangan semua orang ke arah para murid yang keluar dari dunia kecil tiba-tiba lenyap bersamaan dengan kilatan cahaya memasuki gerbang dunia kecil. Sus, 3 jenderal besar yang menjadi pengatur pertandingan memberikan masing-masing daftar peringkat pada Lu Zhengheng, Hong Chen dan He Qian. Baik, kita mulai dari murid tingkat dewa. Kami akan mengumumkan dari urutan peringkat terkecil. Kita mulai dari urutan 500, ucap He Qian mulai membaca urutan pemenang dengan suara lantang. Satu persatu nama-nama sekte yang masuk ke dalam 500 peringkat acara kejayaan sekte dibacakan. Dan Mimin geser ceritanya. Di dalam dunia kecil tingkat Dewa Langit. Sosok King Ruo seperti kilatan cahaya terus bergerak menjelajah dunia kecil itu, mencari sumber aura yang langsung dapat dia rasakan saat memasuki dunia kecil itu. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo akhirnya tiba di jantung dunia kecil itu, dan langsung merasakan ledakan aura yang sangat intens. Aura semi-abadi tingkat 5. Bagaimana mungkin? King Ruo membatin penasaran. Dengan tenang, King Ruo terus bergerak mendekati tempat itu dengan perlahan. Setelah bergerak ratusan meter, King Ruo akhirnya tiba di sebuah lembah gelap di bawah gunung. Di lembah gunung itu, berdiri sebuah altar dengan sebuah peti mati berwarna perak terikat oleh rantai hitam, mengambang dan terus melepaskan ledakan aura yang sangat mengerikan. Tidak heran para murid ketakutan. Aura ini benar-benar dapat membunuh mereka. King Ruo membatin sambil mengedarkan mata emasnya. Dia memeriksa sosok yang berada di dalam peti mati perak tersebut. Seorang wanita. King Ruo membatin, menatap sosok tubuh yang terbaring dengan topeng emas yang menutupi wajahnya. Niat membunuh yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. King Ruo membatin sambil mengedarkan kekuatan melindungi jiwanya. King Ruo terdiam, menatap peti mati itu dengan pikiran berkecamuk. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya dalam hati dengan pikiran buntu. Yang King Ruo khawatirkan saat ini adalah jika sosok yang berada di dalam peti itu merasa terusik, dia dengan kekuatannya tidak akan pernah mampu menenangkannya dan bisa jadi dunia kecil itu akan hancur bersamanya. Jika dibiarkan, itu juga sangat berbahaya. Bisa saja sosok itu suatu saat melepaskan diri dan menuntut balas karena dengan jelas saat ini peti itu berada di dalam dunia kecil milik pasukan pagoda 5 elemen. Ledakan aura semi-abadi tingkat 5 menyapu tempat itu, membuat King Ruo terdorong hingga 5 meter. Sangat kuat, King Ruo membatin. Darah dewa, kita berjodoh. Bantu aku melepas segel rantai iblis ini, suara lembut bergema di dalam pikiran King Ruo. Apa, dia masih memiliki kesadaran, ucap King Ruo sambil bergerak mundur. Membantu atau tidak, aku akan tetap terlepas dari segel kutukan ini, tetapi ketika aku bebas, aku akan mencarimu, ucapnya dengan nada dingin mengancam, membuat King Ruo bergidik. Nona, mengapa harus aku? Tanya King Ruo dengan tenang. Darah dewa, aku merasakan kekuatan darah emas dalam tubuhmu. King Ruo terdiam, lalu menatap peti itu dengan serius. Baik, aku akan membantumu, tetapi sebelum itu, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tolong Nona menjawabnya dengan jujur, ucap King Ruo. Silakan, Nona, jika aku boleh tahu dengan siapa aku berbicara. Aku Lan Yue, nama klan yang tidak asing. Apakah Nona memiliki nama lain? Tanya King Ruo. Lian Hua, Lan Lian Hua. Senior, ucap King Ruo tiba-tiba berlutut. Dia tidak pernah menyangka jika sosok yang ada di hadapannya adalah penguasa agung sebelumnya. Oh, ternyata dewa dari daratan ilahi juga mengenal namaku. Bukankah nama itu sudah hilang selama ribuan tahun? Senior,
aku King Ruo. Aku hanya beruntung karena memiliki seorang ayah guru yang berasal dari daratan ilahi. Sebagai orang daratan tengah tentu saja aku mengenal nama besar Anda, ucap King Ruo dengan hormat. Baik, karena aku telah menjawab pertanyaanmu, jadi bantu aku menghancurkan segel rantai iblis ini. King Ruo terdiam ragu, karena dirinya masih memiliki banyak pertanyaan yang akan diajukan pada sosok yang sangat kuat tersebut. Kita akan memiliki banyak waktu, tetapi lepaskan aku terlebih dahulu, ucap Lan Lianhua yang sepertinya mengetahui pikiran King Ruo. Baik, jawab King Ruo sambil melepaskan segel penghancur Shen Guo Shiling. Sus, cakram emas melesat menyerang rantai hitam yang melilit peti mati tersebut. Duar, rantai itu mulai retak. Sung, pedang langit biru muncul, langsung menyerang retakan rantai. Duar, rantai hitam itu hancur. Sus, aura spiritual yang ada di dalam dunia kecil itu terhisap peti perak tersebut dengan ekstrim. Dalam hitungan detik, tempat itu seperti hampa. Duar, peti perak itu hancur bersama keluarnya sosok bergaun hijau dengan topeng emas yang masih menutupi wajahnya, mengambang dan turun secara perlahan menghampiri King Ruo yang hanya bisa terdiam. Kakak, ucapnya lembut, berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Senior, ini, ucap King Ruo ragu sambil memintanya untuk berdiri. Kakak, ucapnya pelan sambil membuka topeng emas, menatap King Ruo dengan lekat. Apa? King Ruo terkejut, seakan tidak percaya dengan sosok yang ada di hadapannya. Senior, wajahmu, ucap King Ruo. Apakah ada yang salah dengan wajahku? Ucapnya sambil menatap King Ruo dengan heran. Senior, wajahmu terlihat seperti wajah istriku, jawab King Ruo jujur. Oh, bukankah itu berarti kita berjodoh, ucapnya dengan senyum hangat membuat wajah King Ruo bersemu merah. Senior, aku, Yue saja, ucapnya. Tapi Nona, kakak, panggil aku Yue saja. King Ruo terdiam ragu, menatap Lan Lianhua yang memiliki nama asli Lan Yue itu dengan bingung dan ragu. Sudahlah kakak, sebelumnya sudah aku katakan kita akan memiliki banyak waktu untuk berbicara. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Baik, jawab King Ruo. Namun belum sempat mereka bergerak, tiba-tiba langit dunia kecil itu robek. Ada yang datang, ucap King Ruo melepaskan segel perlindungan, dan membawa Lan Lianhua bersembunyi di dalamnya. Dua sosok dengan kekuatan semi-abadi tingkat 1 muncul, dan mengawasi tempat itu. Bajingan bangsat, wanita itu ternyata masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ucapnya sambil mengitari tempat itu. Aku baru merasakan ledakan aura di tempat ini. Itu berarti dia masih belum pergi. Sebaiknya kita sisir tempat ini. Baik, tapi ini sedikit aneh. Maksud saudara, aku bahkan tidak merasakan tanda dewa yang kita letakkan pada tubuhnya. Benar, aku juga tidak bisa merasakannya, ucapnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam segel persembunyian, Lan Lianhua dan King Ruo menatap kepergian dua sosok parubaya yang meninggalkan tempat itu dengan kesal. Manusia daratan ilahi lainnya, ucap King Ruo pelan merasakan kekuatan darah emas dari kedua sosok itu. Sendalu, ucap Lan Lianhua yang berdiri di sisi King Ruo menatap kepergian kedua sosok tersebut dengan tenang. Senior, seberapa banyak klan dewa yang menyusup di dalam pasukan pagoda 5 elemen ini? Tanya King Ruo. Panggil Yue saja, ucap Lan Lianhua dengan senyum yang terlihat seperti Qingling. Tapi panggilan itu, ucap King Ruo ragu. Aku tahu. Aku akan menjawab jika kakak mau memanggilku Yue, ucapnya dengan senyumnya yang hangat. King Ruo terdiam, menatap wanita itu dengan dalam. Yue, ucap King Ruo mengubah panggilan Lan Lianhua dengan terpaksa. Tindakan kaku King Ruo membuat Lan Lianhua tertawa, membuyarkan kedongkolan hati King Ruo. Aku tahu kakak terpaksa, ucapnya dengan senyumnya yang hangat. Baik, aku akan menjawab. Pagoda 5 elemen telah disusupi oleh 2 klan dewa, dan itu telah ada sejak senior Meili de Lianhua menjadi penguasa agung. Kedua klan dewa Shen Kongqi dan Sendalu.
Seberapa banyak jumlah mereka yang berhasil masuk ke tempat ini? Tanya King Ruo. Sen Dalu sebelumnya ada 7, namun aku telah membunuh 3 dari mereka, dan Sen Kongqi mungkin hanya si Baili Kuangsheng. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baili Kuangsheng telah terbunuh, itu berarti hanya ada 4 orang saja. Yuer, apakah kita akan membunuh kedua tetua sebelumnya? Baili Kuangsheng terbunuh. Siapa yang melakukannya? Tanyanya menatap King Ruo dengan lekat. Aku baru saja melakukannya beberapa hari yang lalu, ucap King Ruo merendah. Lan Lianhua terperangah menatap King Ruo dengan serius. Dengan kultivasi kakak, ucapnya dengan ragu. Aku tahu, kamu tidak akan percaya. Aku percaya. Dewa selalu memiliki kekuatan di luar pemikiran manusia biasa, dan aku tidak ragu akan hal itu. Lalu apakah kita akan memburu mereka berdua? Aku tidak bisa. Aku harus menemukan 2 pecahan tubuh semi-abadiku yang tersisa, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo terdiam sesaat, menatap Lan Lianhua dengan ragu. Yuer, bagaimana cara kita menemukan kedua tubuh semi-abadimu itu? Lan Lianhua terdiam sesaat, menatap King Ruo dengan serius. Aku rasa kakak telah lama memilikinya. Apa? Bagaimana bisa? Aku merasakan aura yang familiar dari tubuh kakak, itulah alasanku memanggilmu kakak. Aura yang familiar, benar. Aura yang seperti ini, sambil menunjukkan kekuatan darahnya. King Ruo terhenyak, menatap Lan Lianhua dengan serius. Apakah kakak mengenalnya? King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku akan menunjukkan sosok pemilik kekuatan darah tersebut, tetapi sebaiknya kita pergi dulu, dan menghancurkan dunia kecil ini. Tapi kakak, jika kita keluar dari segel formasi ini, kedua sosok sebelumnya akan menemukan kita. Bagaimana bisa? Lan Lianhua lalu menunjukkan segel dewa yang ada di tangan kirinya. Sungguh cerdas, ternyata mereka telah menandai tawanannya, ucap King Ruo. Tertangkapnya diriku karena tanda ini. King Ruo terdiam. Tidak mungkin aku menunjukkan dunia jiwa pada orang yang baru saja aku kenal. Jika tidak pergi dari tempat ini, lambat laun kami akan tertangkap juga, dan kedua sosok itu bukanlah lawan yang mudah, apalagi jika mereka memanggil 2 sosok lainnya. King Ruo membatin. Yuer, masuklah, ucap King Ruo membuka dimensi dunia jiwanya. Lan Lianhua tampak ragu, namun pusaran cahaya biru itu membuatnya merasakan kehadiran 2 aura yang familiar dengan kekuatan darahnya. Kakak, berhati-hatilah, ucapnya sambil memasuki dimensi dunia jiwa, dan lenyap di dalamnya. King Ruo terdiam kesal, karena situasi selalu memaksanya untuk melakukan tindakan di luar keinginannya. Terlebih lagi sosok yang terlihat seperti istrinya, yang merupakan seorang penguasa agung itu terus memanggilnya dengan kakak. Semoga keputusanku ini tidak salah, gumamnya lalu meninggalkan tempat itu, dan terus bergerak, melepaskan formasi penghancur dewa, sambil menuju gerbang teleportasi dunia kecil. Sus, tubuhnya bergerak seperti kilatan cahaya, menghindari kedua sosok yang terus menyisir tempat itu. Di lembah Gunung Daun, waktu terus berlalu hingga pembacaan peringkat 10 besar di tingkat dewa rendah berlanjut memasuki 5 besar. Urutan kelima, Sekte Samudera Bencana. Urutan keempat, Sekte Gunung Darah. Urutan ketiga, Sekte Jiwa Abadi. Urutan kedua, Sekte Kura-Kura Hitam, dan urutan pertama diraih oleh Sekte Gunung Emas. Selamat, ucap Hekian yang langsung disambut sorak gemuruh para murid Sekte Gunung Emas, yang justru disambut oleh para murid Sekte Aliran Hitam dengan datar. Swung, langit bergetar bersamaan kemunculan King Ruo yang mengenakan topeng emas, melesat meninggalkan tempat itu bersamaan dengan hancurnya gerbang teleportasi dunia kecil yang digunakan para murid tingkat Dewa Langit. Duar, ledakan dahsyat itu mengguncang seluruh kawasan Gunung Daun dan mengejutkan semua orang. Tidak hanya itu, 2 gerbang teleportasi dunia kecil lainnya juga ikut meledak. Semua orang yang berada di lembah gunung menatap fenomena itu dengan tubuh bergidik, terlebih lagi para murid yang keluar dari dunia kecil itu. Karena sebelumnya mereka telah merasakan ancaman dan penindasan yang luar biasa,
sehingga mereka merasa bersyukur ketika dapat keluar dari tempat itu dengan selamat. Para jenderal, lanjutkan acara, dan tenangkan semua orang. Aku akan kembali, suara King Ruo berbicara dalam pikiran para jenderal utama yang sedang memandu acara di tempat itu. Baik penguasa agung, jawab mereka bersamaan. Harap tenang, mari kita lanjutkan ke tingkat murid Dewa Bumi, ucap Hekian, sambil menjelaskan fenomena itu bahwa penghancuran dunia kecil perlu dilakukan ketika acara selesai dilaksanakan. Namun para murid yang keluar dari dunia kecil itu mengetahui fenomena sesungguhnya, bahwa penghancuran dunia kecil itu merupakan langkah untuk membunuh kekuatan asing yang tiba-tiba muncul di dalamnya. Baik, mari kita mulai dari peringkat terendah. Kita mulai dari urutan ke-500, suara Fan Teng mengambil alih. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak meninggalkan kawasan Gunung Daun. Istana utama dunia kecil Mas lantai 3 bukanlah tempat yang aman, batinnya, lalu tiba di utara gunung yang berjarak 150 km dari tempat utama. Sosoknya memasuki gua es yang sepertinya tidak terjamah oleh tangan manusia. Dengan tenang, King Ruo terus memasuki tempat itu, dan menyegelnya. Di dalam ruangan, King Ruo lalu mengeluarkan tautau untuk berjaga, sedangkan dirinya memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di Istana Emas. Kedatangannya di tempat itu disambut oleh King Ling, Lan Lianhua dan Yin Meili. Kakak, ucap mereka bersamaan menyambut kedatangan King Ruo dengan senyum ramah dan hangat, membuat King Ruo salah tingkah. Duduklah, ucap King Ling dengan tatapan penuh cinta, dan hal itu juga dilakukan oleh Lan Lianhua dan Yin Meili. Setelah duduk pada kursi utama, King Ruo lalu memulai percakapan mereka. Ling aku, Kakak Ruo, saudari Yue sudah menjelaskannya, dan sekarang giliran kami yang akan memberi penjelasan pada GG, ucap King Ling dengan serius. Baik, bicaralah. King Ling, Lan Lianhua dan Yin Meili lalu menunjukkan tanda pada telapak tangan kanan mereka secara bersamaan. Tanda emas berbentuk kelopak bunga persik dengan tulisan kuno muncul, menyatu lalu kembali ke tangan mereka masing-masing. Ling ini. Kami adalah satu, ucap mereka bersamaan. Apa? King Ruo terperangah menatap ketiga wanita yang ada di hadapannya. Bagaimana mungkin, ucapnya pelan sambil menatap King Ling, Lan Lianhua dan Yin Meili dengan serius. Kali ini kakak tidak bisa menolak. Sebelumnya kami berdua berusaha meyakinkan GG namun gagal karena kami tidak bisa memunculkan tanda yang ada di tangan kanan kami. Tetapi saat itu kami sudah dapat menunjukkan tanda itu dengan kehadiran saudari Yue, ucap King Ling menjelaskan. Tapi, kakak tidak melanggar sumpah itu karena pada dasarnya kami adalah satu, walaupun dengan kekuatan yang berbeda, tetapi hati dan pikiran kami terhubung dan terikat satu sama lain, ucap King Ling serius. Tiba-tiba King Ruo tertawa seperti orang yang hilang kewarasannya. Menatap ketiga wanita yang ada di hadapannya yang merasa heran atas tindakannya itu. King Ruo mengingat dengan jelas bagaimana saat itu King Ling berusaha meyakinkannya untuk menerima Yin Meili, namun dia bersikukuh karena sumpahnya mencintai satu orang, namun dia tidak menyadari bahwa kedua wanita itu adalah orang yang sama. King Ruo tahu dan menyadari bahwa seseorang dengan kekuatan dewa dapat membagi tubuh dan pecahan jiwanya. Namun dia tidak menyangka jika dirinya akan menjadi suami dari orang yang menggunakan kekuatan itu. Itu berarti dari awal aku sudah memiliki 3 istri, bukankah itu aneh? Yue apakah masih ada tubuh semi-abadi lainnya? Tanya King Ruo. Lan Lianhua menggelengkan kepalanya. Hanya kami bertiga. King Ruo menghempaskan nafas panjang, menatap ketiga wanita yang ada di hadapannya dengan hangat. Tapi ini terasa aneh, ucapnya. Kakak, tenanglah, setelah Ling melahirkan, kami akan melakukan penyatuan tubuh semi-abadi bunga emas. Dengan begitu kakak akan tetap memiliki satu istri, ucap Lan Lianhua. Baik, aku setuju. Tiba-tiba tempat itu menjadi hening, King Ruo merasa canggung saat ketiga wanita itu menatapnya dengan penuh kasih.
Kemarilah, ucap King Ruo berdiri lalu membiarkan ketiga wanita itu memeluknya dengan hangat. Meilier, maafkan aku, ucap King Ruo mengecup ubun kepala istrinya itu satu persatu dengan hangat. Ini salahku, ucap Lan Lianhua menatap King Ruo dengan penuh kasih dan rasa bersalah. Semuanya telah terjadi. Yuer, kamu masih berhutang penjelasan padaku, ucapnya dengan senyumnya yang hangat. Baik kakak, ini disebut dengan tubuh semi-abadi bunga emas. Saat aku menjadi penguasa agung, aku menemukan banyak kejanggalan pada pasukan pagoda emas 3 lantai. Aku yang memiliki ambisi untuk memperbaiki dan membersihkan organisasi itu akhirnya menyadari bahwa aku telah membuat banyak musuh. Untuk berjaga-jaga, saat itu dengan kekuatanku yang sudah berada di tingkat 4 semi-abadi, aku memasuki dunia neraka kuno, menempatkan satu benih pecahan tubuh semi-abadi bunga emas di klan Yin, dan satu di klan Duan di wilayah barat. Yuer, aku sangat penasaran dengan teknik tubuh semi-abadi bunga emas itu. Apakah berbentuk seperti tubuh utuh atau hanya pecahan jiwa saja? Lan Lianhua menggelengkan kepalanya. Teknik tubuh semi-abadi bunga emas, itu pada dasarnya adalah membagi kekuatan ke dalam bentuk benih kehidupan yang memiliki pikiran dan kekuatannya sendiri. Dan itu hampir sama dengan pecahan jiwa, tetapi pecahan jiwa adalah kekuatan roh yang rusak, sehingga untuk membangun kekuatan itu memerlukan wadah fisik dan waktu yang lama. Linger, apakah selama berada di klan King kamu sudah menyadari hal itu? Tanya King Ruo. King Ling menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasakan keanehan pada diriku, namun sejak aku bertemu saudari Yin Meili di dunia neraka kuno, tiba-tiba pikiran dan perasaan kami berdua seperti terbuka dan terhubung, hingga kemunculan saudari Yuer menguatkan hal itu, jawab King Ling menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Yuer, lalu bagaimana dirimu bisa berada di dalam peti perak itu? Tiba-tiba Lan Lianhua terlihat sedih, matanya menerawang dengan nanar. Yuer, maaf jika pertanyaanku melukai hatimu. Kakak, kamu tidak salah. Aku hanya merasa sedih. Aku dikhianati oleh orang-orang kepercayaanku, dan rasanya sangat menyakitkan. Jika demikian, ceritakanlah, ucap King Ruo dengan mata menyala. Saat itu, aku baru saja selesai menempatkan pecahan tubuh semi-abadi bunga emas di wilayah barat, dan itu adalah kelemahanku. Pada saat hendak kembali ke Pulau Bayangan Rahasia Timur, aku dihadang oleh Mang Da, Yu Xiang dan Nu Hainu yang merupakan 3 dari 9 pelindung rahasia pasukan pagoda emas 3 lantai di Pulau Rahasia Bayangan Daosi, dan ternyata mereka adalah orang-orang dari Sendalu, dan pertempuran tidak bisa dihindari. Saudari Yuer, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Yin Meili. Aku berhasil membunuh mereka bertiga, namun aku tidak menyadari bahwa ke-6 pelindung lainnya juga sedang menunggu kesempatan untuk menyerangku. Mereka adalah Baili Kuangsheng, Wudong Tai, dan Nuo Fu dari klan Sen Kongqi, dan Yingao, Mang Dong, dan Wu Ze dari klan Sendalu. Namun aku tidak menyangka jika Tang Huaxia, Lingdong Ze, bahkan orang kepercayaanku Mian Mao dan Lang Chuan juga terlibat dalam kekacauan itu. Pada saat terdesak dan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pertarungan, aku melepaskan serangan cincin giok hijau dan meninggalkan tempat itu dengan peti perak abadi, dan pada akhirnya aku tertangkap. Jadi peti perak itu? Tanya King Ruo. Itu adalah artefak perlindungan yang sangat kuat, bahkan mereka tidak bisa menghancurkannya. Lalu Mang Dong dan Yingao menyegel peti dengan rantai kutukan iblis untuk menghancurkan peti tersebut, dan menghisap kekuatanku dengan menggunakan kekuatan darah para kultivator tingkat tinggi yang telah mati. Itu berarti sebelumnya mereka dengan sengaja meletakkan peti itu di dalam dunia kecil. Benar, mereka memanfaatkan acara kejayaan sekte. King Ruo terdiam, sambil meremas tangannya. Baili Kuangsheng, Tang Huaxia, Lingdong Ze, Mian Mao, dan Lang Chuan semuanya telah mati. Itu berarti tinggal Wudong Tai dan Nuo Fu dari klan Sen Kongqi, dan Yingao, Mang Dong, dan Wu Ze dari klan Sendalu. Tidak, saat itu aku berhasil membunuh Wudong Tai dan Nuo Fu.
Dan dua sosok yang kita lihat di dunia kecil sebelumnya adalah Mang Dong dan Ying Hao, ucap Lan Lianhua dengan penuh kebencian. Yuer, sebelumnya kamu mengatakan ada 7 penyusup dari klan Shen Dalu, lalu siapa satunya lagi? Dalu Wang Heng, dia adalah yang terkuat. Itu berarti ada 4 orang lagi, Ying Hao, Mang Dong, Wu Ze dan Wang Heng, ucap King Ruo mengingat nama itu dengan tatapan tajam. Kakak, tenanglah, jangan gegabah. Dengan kekuatan kakak saat ini, Lan Lianhua menggelengkan kepala dengan tatapan memohon agar King Ruo tidak melakukan tindakan yang membahayakan keselamatannya. Aku tahu batasanku. Melawan mereka berempat secara bersamaan adalah tindakan yang sangat konyol. Kakak, tunggu aku. Saat penyatuan tubuh semi-abadi bunga emas, mereka bukanlah lawanku, ucap Lan Lianhua dengan serius. King Ruo menganggukkan kepala, dan menyadari aura kebencian dan niat membunuh dari sosok Lan Lianhua sebelumnya, merupakan bentuk kemarahan dari seseorang yang telah dikhianati, dan King Ruo menyadari perasaan itu. Tiba-tiba suasana menjadi hening. King Ruo menatap King Ling, Yin Meili lalu Lan Lianhua dengan tersenyum kecil. Kakak, apa ada yang salah? Tanya Lan Lianhua. Ternyata istriku adalah seniorku. Kakak, ucap mereka bersamaan. Apakah aku terlalu tua? Tanya Lan Lianhua. Yuer, maksudku bukan itu, tapi bilang saja aku sudah tua. Walaupun demikian, hingga saat ini aku juga belum menikah dengan siapapun, ucapnya memotong kata-kata King Ruo ketus. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu mengedarkan kekuatannya. Sus, tanda abadi, dan tombak emas teratai biru muncul. Lan Lianhua terperangah, menatap King Ruo dengan lekat. Kakak, kamu, ucapnya lirih. Ya seniorku, jawab King Ruo tersenyum kecil. Ternyata suamiku juniorku, tertawa lepas. Lan Lianhua tidak menyangka jika King Ruo juga seorang penguasa, dan memiliki tanda suci yang sama dengan miliknya. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Istriku, sepertinya aku harus pergi, ucapnya sambil memeriksa pesan lencana giok jiwa. Baik, berhati-hatilah, ucap mereka bertiga bersamaan. King Ruo menganggukkan kepala, dan meminta Lan Lianhua untuk beristirahat serta memulihkan kekuatannya. Sus, tubuh King Ruo lenyap meninggalkan tempat itu, dan muncul di dalam gua. Penguasa, ucap Tao Tao yang ingin melaporkan pekerjaannya. Setelah Tao Tao selesai melaporkan pekerjaannya dan kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu kembali ke Gunung Daun untuk menutup acara kejayaan sekte yang telah berakhir. Dalam waktu singkat, sosoknya dengan topeng emas muncul di atas langit Gunung Daun. Hormat pada penguasa agung benua teratai biru, ucap Hong Chen dan Lu Zhengheng menyadari kedatangannya yang diikuti oleh para jenderal yang lain dengan hormat. Apa? Ucap semua orang terkejut, namun dengan segera, ikut berlutut sehingga membuat seluruh kawasan Gunung Daun menjadi hening. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo ramah. Di antara kerumunan itu, Zilong begitu terkejut. Ayah, kamukah itu? Batinnya menatap King Ruo dengan ragu. Jenderal Fan Teng, lanjutkan, ucap King Ruo berbicara sekali lagi. Terima kasih penguasa agung, jawab Fan Teng dengan hormat lalu melanjutkan tugasnya yang sedang membacakan daftar peringkat pemenang acara kejayaan sekte. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.